Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, akhir-akhir ini kita melihat minimnya rasa empati terhadap sesama. Apalagi kemarin kita melihat betapa demo besar-besaran terjadi. Ini akibat rasa empati yang minim terhadap sesama manusia. Nah, kita belajar hari ini bersama guru-guru kita bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berempati. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Rustandi, dan juga Ustazah Aini Aryani. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid At-Taqwa Angkasa Puri, Jalan Durian Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya berdoa kepada Allah, semoga guru-guru kita, Ustadz Rustandi, Ustazah Aini selalu menjadi pejuang dakwah yang dimudahkan urusannya oleh Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga yang hadir di masjid yang kita cintai ini, yang sedang menyaksikan acara Damai Indonesiaku, yang kita banggakan bersama-sama, insya Allah selalu dalam keridhaan dan keberkahan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Judul yang akan kita bahas adalah belajar berempati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, judul ini relate banget dengan situasi saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Betul? Sebagian orang flexing mempertontonkan kekayaannya di saat umat ekonominya lagi sulit. OMG, hello. Itu artinya kurang merasa, ya gak sih? Kurang bisa melihat situasi dan kondisi. Mbok ya lihat ada orang yang gak mampu, jangan sampai flexing-flexing dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah, empati dalam bahasa Islamnya bisa bermakna at-ta'atuf, ikut merasakan, atau kemampuan merasa agar bisa merasakan orang lain seperti apa rasanya. Atau as-safaqah, belas kasih kepada orang lain. Atau at-tafahum, belajar memahami kondisi kehidupan orang lain. Atau rahmah, penuh dengan kasih sayang untuk menyayangi orang lain. Atau ta'awun, ikut ada rasa ingin membantu atau saling membantu kepada orang lain. Zaman sekarang empati itu sangat mahal. Zaman sekarang ikut merasakan penderitaan apa yang orang lain rasakan itu sangat mahal. Itu kenapa dalam Islam selalu ditumbuhkan empati, rasa peduli atau kemampuan merasa agar kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Contoh saat Gaza dibombardir, makan susah, kita ada empati. Ya Allah, seandainya diriku ada di sana, apa kabar nasibmu? Betul. Nah, saat ini ketika terjadi gempa dahsyat di Afghanistan, 1.400 orang yang tewas, kita berempati. Seandainya ada di sana, bagaimana perasaan kita? Nah, empati inilah yang diajarkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 13280 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bersabda, ahabbun nas ilallah ta'ala, manusia yang paling dicintai Allah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Punya mobil bisa dipinjam, ya gak sih? Punya motor bisa dipinjam, ya gak sih? Punya kalung bisa ya gak sih? Iya ketawa. Halo, buat apa punya kepemilikan yang sebenarnya pribadi tapi tak bermanfaat buat orang lain? Itu namanya tak berguna. Diajarkan kepemilikan pribadi agar bisa berfungsi sosial. Ada tetangga sakit, antar dengan mobil kita, dipinjam mobil kita, boleh kan? Ada tetangga butuh duit, nggak ada duit, kebetulan nggak ada uang cash, lepas yang ada di leher, lepas yang ada di jari. Emang kenapa masalah buat lo? Halo, empati itu yang bermanfaat untuk orang lain. Terus ditanya lagi, wa ahabbul a'mali ilallah ta'ala. Amal apa yang paling dicintai Allah? Sururun tudkhilhu ala muslim. Membahagiakan orang lain. Au takasifu anhu kurbatan. Menghilangkan kesedihan dan kesengsaraan orang lain. Au takdi anhu dainan. Membebaskan hutang untuk saudaranya. Au tatrudu anhu ju'an. Menghilangkan kelaparan orang lain. Semuanya amalan yang berbasis dicintai Allah adalah amalan yang bermanfaat untuk orang lain, yang disebut amalan muta'addi. Bahkan Nabi berkata, al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah muta'addi yang sifatnya sosial, yang membahagiakan orang lain lebih baik daripada ibadah yang sifatnya untuk diri kita sendiri. Dan ditutup dengan kalimat, perhatikan Bapak, wali an amsya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayyah ahabbu ilallah min an a'tikafi fi hadal masjid, yakni Masjid Al-Nabawi, Masjid Al-Madinah syahran. Orang yang berbuat kebaikan, satu orang diselamatkan lebih baik daripada orang yang sholat berzikir 1 bulan di masjid Rasulullah. Wow, sholatnya rajin tapi pelit, OMG, hello, tak berguna. Itu kenapa sholat yang baik akan menimbulkan empati. Empati melahirkan simpati. Mudah-mudahan di zaman sekarang empati tetap tinggi kita lakukan kepada orang lain. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah membuka di segmen 1 ini. Paling tidak ketika kita tidak mampu membahagiakan atau membuat senang orang lain, paling tidak kita juga bisa ikut merasakan kesedihan. Apa yang dirasakan kesedihan itu terhadap orang lain. Nah, itu dia empati. Betul sekali Ustadz Riza. Nah, kami persilakan para jamaah untuk berdialog dengan guru kita Ustadz Riza Muhammad. Ada Bapak Ponidi yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan, boleh berdiri Pak Ponidi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Heri, jamaah Masjid Jami Tawang, Ngasapuri. Bapak Aldi ya? Bapak Heri. Heri. Pak Heri, Poni berbeda Herianto. lagi nih. Tadi daftarnya Pak Ponidi, berarti Iya. Pak Ponidi di segmen berikutnya. Enggak, bukan Punidi Herianto ada di situ. Oh, Ponidi Haryanto. Ya Ustadz siap. Oke deh. Pertanyaan Silakan. kepada Ustadz Rija. Iya. Bagaimana caranya agar rasa empati yang kita miliki itu tidak hilang atau pudar? Dan gimana titulnya supaya itu terjaga di diri kita? Sekian Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, bagaimana agar rasa empati itu tetap ada dalam hati? Kadang situasi dan kondisi membuat kita selfish, egois dan mau menang sendiri. Padahal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Empati yang paling dahsyat, tidak sempurna imanmu sampai kau cintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Wow. Ibu, pertama, empati itu hanya ada di hati yang suci. Demi Allah, empati itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bersih. Oleh karenanya yang harus kita jaga pertama kali Pak Heri itu adalah kesucian hati. Pelihara dengan konsep tazkiyatun nufus.
hati harus selalu dijaga dari penyakit hati. Ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Yang paling menentukan semua aktivitas hidupmu baik dan tidak itu adalah hatimu. Hati yang apa? Qalbun salim, hati yang lurus, hati yang selamat, yang jiwanya mutmainnah. Kira-kira Bapak Ibu ini mutmainnah apa mut-mutan? Kalau mut-mutan agak susah Pak Heri. Mutmainnah harus tazkiyatun nufus. Bagaimana agar terhindar dari penyakit hati? Sholat tahajudnya jangan putus. Sedekahnya istiqomah. Puasa Senin Kamis Ayamul Bidnya terus kerjakan. Karena ibadah-ibadah yang tulus karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi melembutkan hati. Kalau hati sudah lembut akan mudah berempati dan simpati. Motivasi yang kedua, halo guys, halo Besti. Motivasi yang kedua, belajarlah kepada Rasulullah. Dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah, Nabi ini empatinya luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, berat olehnya penderitaan kalian. Harisun alaikum, menginginkan keimanan dan keamanan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, lembut dan santun hatinya kepada orang-orang yang mukmin. Ini empati. Ibu tidak lupa ketika Rasulullah mau meninggal, saat sakaratul maut, apa yang disebut bukan istrinya, umatnya. Ummati, ummati, ummati. Berarti empatinya kepada umatnya luar biasa. Itulah dua motivasi Pak Heri yang bisa kita lakukan. Tazkiyatun nufus, selalu menjaga kesucian hati, bebas dari penyakit hati, selalu memandang Rasulullah sebagai teladan dan motivasi. Insya Allah akan tetap istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad, boleh duduk kembali. Dan di segmen berikut pemirsa, setelah kita mempelajari bagaimana sesungguhnya rasa empati itu, ketika kita mampu merasakan kesedihan apa yang dirasakan oleh orang lain, itulah empati. Nah, namun kita perlu mencontoh bagaimana baginda Rasulullah SAW mengajarkan empati itu kepada umatnya. Bagaimana kisah beliau, nanti kita akan dengarkan bersama guru kita Ustaz Rustandi. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kedua narasumber kita, Ustaz dan Ustazah, semoga panjang umur, berkah dunia akhirat. Bapak Ibu yang nampak hadir dan pemirsa yang di rumahnya masing-masing. Pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hari ini kita semuanya bahagia, berkah dunia akhirat. Singkat, padat, karena memang durasi cukup singkat. Nih tausiahnya. Kultum, kuliah 7 menit. Kalau kutil, kuliah 3 menit. Ini kultum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi pernah bilang, udah waktunya ketawa-ketawa, serius nih, serius nih, serius. Nabi pernah bersabda begini Pak, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang ketika dia mencintai orang lain, yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai dirinya. Itu empati namanya. Apa yang orang rasain kita juga turut merasakan. Jangan mau nyubit orang kalau kagak mau dicubit. Nah, jamaah sekalian, dalam surat An-Nahl ayat 90, nih kalau bapak-bapak udah hafal. Bapak-bapak hafal. Pak hafal. Bapak-bapak, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli. Ayo, biasanya Jumatan. Kalau Jumatan.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakarun. Itu inti dari yang disampaikan sama Ustadz Reja tadi, bahwa ada empati. Apa? Allah nyuruh kita belajar kan? Belajar, kita suruh belajar, ini materi hari ini belajar empati ala Rasulullah. Satu, Allah nyuruh adil. Adil, saya nggak bakalan ke sono-sono ceritanya. Adil buat pribadi kita aja. Adil apa? Menempatkan sesuatu pada porsinya, itu disebut adil. Dan lawanannya zolim. Innallaha ya'muru bil adli. Yang kedua, ihsan. Apa ihsan? Berbuat baik. Saling mau nolong menolong. Nolong. Berbuat. Kalau ada orang butuh, kita bantu. Itu namanya ihsan. Rasulullah pernah tuh, pas mau makan ada pengemis datang, dikasih langsung. Apa yang mau dimakan tuh? Pernah kita begitu ngalamin? Boro-boro. Ya, makanya orang mah hidupnya jangan pelit. Jangan pelit. Apa yang dibutuhkan nama orang, kalau memang kita mampu kasih. Makanya kalau sodako Pak jangan istiqomah. Terus tapinya jangan istiqomah nominal. Kalau sodakonya harus istiqomah. Punya duit 10 juta, sodako 1 juta wajar. Punya duit 1 juta 100 ribu. Punya duit 100 ribu 10 ribu. Punya duit 10 ribu 1000. Bisa. Bisa nyari orang yang masuk angin kerokin. Makanya jangan pelit. Gitu. Itu namanya empati kita sama orang. Yang kedua, wadawil kurba. Apa? Kalau kita lagi posisi ada, yang dibantu duluan orang, bukan orang lain, tapi orang yang ada di sekitar kita. Siapa? Dawil kurba, keluarga Pak. Kalau mau berbuat baik jangan sama orang lain dulu, keluarga dulu, keluarga. Santunan yatim, iya. Adek sengsara. Santunan doa apa? Mamang terlentara. Nah, yang terpenting saudara kita dulu yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang sama orang lain mah bahasa Koreanya bro-broan. Banyak ngasih. Kenapa? Pengen dipuji, dermawan. Tapi kalau sama saudara mah kadang-kadang minjem ya minta ya minta. Kadang-kadang begitu itu kan ya. Gitu, toh yang kedua, yang ketiga toh kita sama saudara harus ada empatinya. Itu saudara kita. Kalau bahasa kita nyebutnya apa? Buruk-buruk papan jati. Mau gimana juga saudara Pak. Nggak ada bekas saudara. Adek pelit nggak apa-apa. Kakak pelit nggak apa-apa. Dia memakan warisan gua nggak apa-apa. Dia makan warisan buat jatah kita. Asal jangan kita makan warisan punya dia. Kenapa ngangguk-ngangguk banyak korban warisan ini? Ya, kita nggak mau dirugiin nama orang, makanya kita jangan merugikan orang lain. Dawil kulba, terus kemudian apa tuh Pak? Pusing kalau bapak-bapak mah. Diajak serius, udah, iya. Yang penting ada dia mah. Ya Pak ya. Kalau pengajian ibu-ibu, bapak-bapak pasti, kalau pengajian bapak-bapak, ibu-ibu pasti ada. Kalau pengajian ibu-ibu, bapak, ya seada-adanya, cuma segini. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita enggak boleh berbuat keji, enggak boleh berbuat munkar. Kalau kita nyakitin orang, pasti orang itu merasa sakit. Kita juga sama. Kalau kita disakitin orang, makanya jangan suka julid sama orang, jangan suka julid sama orang. Jangan julid sama orang. Kalau orang julid sama kita, sakit hati enggak kita? Makanya jangan julid sama orang. Julid sama orang jangan. Julid lu sama orang. Kalau Ustaz Reja kan begini, kalau saya enggak. Lihat badannya,
Jangan suka fahsya, jangan suka mungkar, jangan berbuat keji, jangan menghina orang. Jangan merasa diri yang paling benar. Sebab kita yang hidup di alam dunia ini belum ada yang benar, lagi belajar benar. Yang benar di alam dunia cuma dua, satu Rasulullah, yang kedua orang yang meninggal husnul khatimah, itu baru orang benar. Yang hadir di sini baru belajar benar, belum jadi benar. Makanya kita kumpul di tempat yang benar, ngedengerin tausiah yang dari ustadz yang kelihatan kayak orang. Ini kayak orang bener saya tuh. Tapi memang kita lagi belajar bener. Ya, yang kedua, yang berikutnya 1, 2, 3, yang keenam. Ada pasawan wabagi. Yang keenam apa? Empati kita apa? Jangan ada permusuhan di antara kita. Itu mah jangan dusta. Ini musuh. Nah, materi-materi saya. Kenapa jadi protes? Jangan musuh, jangan benci. Jangan benci sama orang. Jangan benci. Kalaupun dibenci kelakuannya bukan orangnya. Benci sama dia, lo ngapain jadi uehnya? Dia begitu juga memang dia bukan kemauannya mungkin. Yang kita benci adalah kelakuannya bukan orangnya. Sebab kita nih lagi belum bener banget. Belum. Nih hadir di sini emang bener banget. Belum. Makanya ya Allah, kita lagi belajar bener. Ya, jangan ada kemusuhan, jangan ada kebencian di antara kita. Ada orang nanya, dari mana Bu? Maulid dong. Ngaji dong. Emang lo? Sok lo. Woi gua dong pakai jilbab, lu mah gak pakai jilbab ya neraka ya, lu aja pakai jilbab baru sekarang. Ada lagi orang, bapak-bapak nih, terutama bapak-bapak nih. Pantesan gak hujan, kenapa? Lu ke masjid. Sok lo. Ya, kenapa begitu? Ngerasa permusuhan dan kita benci sama tuh orang. Hei, dia tumben masuk masjid tuh. Wih, jangan-jangan mau ngambil kotak amal, suuzon Pak. Udah suuzon ngambil kotak amal, siapa tahu mau nyolong ampli. Ya. Dah kesimpulan dari saya karena memang udah berdiri beliau. Itu tandanya harus udahan. Iya, mau materi panjang juga udahan deh, udah berdiri mah. Ini penguasa jamnya ini. Kesimpulan dari saya, mari kita sama-sama menjadi orang yang memiliki rasa empati. 1, keadilan. Adil buat pribadi, adil buat orang lain. Yang kedua, kita juga apa? Berbuat baik kepada orang lain. Kalau memang orang lain mau berbuat baik kepada kita. Yang ketiga, kita juga mohon kemohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan keji dan munkar. Yang terakhir, Bapak Ibu, jauhkan daripada kebencian di antara kita. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Rustandi yang telah melengkapi tema di siang hari ini. Salah satu contoh rasa empati yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yaitu memberikan gandum dan kurma kepada suku Baduy meskipun beliau saat itu dalam kondisi kekurangan. Nah, pemirsa, kami persilakan kepada Pak Tunggul untuk berdiskusi atau berdialog langsung dengan Ustadz Rustandi. Silakan Pak Tunggul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustadz Rustandi yang telah menyampaikan materinya. Izin menanyakan satu hal, bagaimana cara kita, kiat kita agar sifat empati ini semakin kuat dalam diri kita. Apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan? Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung jawab. Langsung. Pertanyaannya, bagaimana supaya ada rasa empati pada diri kita? Pak, ngaji. Ngaji itu ada 4. Dengerin. Dengerin nih. Emang ngomong kagak mikir-mikir, Pak. Ini ngomong apa ini? Ngaji itu ada 4. 1, ngaji ilmu. Ngaji ilmu gampang, asal ada gurunya bisa. Enggak ada gurunya, baca bisa. 3 ilmu yang wajib dipelajari. 1, ilmu tauhid. 2, ilmu fikih. 3, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Ngaji ilmu. Tapi ngaji ilmu enggak melahirkan akhlak. Yang melahirkan dari ilmu adalah adab. Yang kedua Pak,
yang harus kita kaji biar kita memiliki empati. Yang kedua, ngaji diri. Tahu diri, Pak. Siapa kita? Siapa dia? Itu namanya ngaji diri. Di mana memposisikan kita? Itu namanya ngaji diri. Makanya nggak boleh sombong hidup mah. Biar tahu diri. Kaya sombong. Jelek, apalagi miskin. Nggak ngaji diri itu, biar nggak sombong hidup kita. Ngaji diri. Yang ketiga Pak, yang ketiga apa nih? Yang ketiga, apaan ya? Ngaji rasa. Ilmu bisa dicari, mungkin kategorinya ustadz. Diri bisa dikaji, karena mungkin dirinya udah memposisikan ustadz. Tapi kalau nggak memiliki kaji rasa, mulut akan sembarangan nyakitin orang. Mulut nih yang susah dijaga nih. Ini kejadian-kejadian yang hari-hari ini kan cuma gara-gara mulut. Iya kan? Gara-gara mulut. Ada anggota dewan yang nyebut itu talut di Bennett itu gara-gara mulut. Terjadi pembakaran, terjadi provokasi gara-gara mulut. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kita akan sulit menutup mulut orang tapi lebih gampang nutupin telinga sendiri. Apa maksudnya? Lebih baik kita berbuat aja yang kebaikan, biarin orang lain mau ngomong apa. Ngaji rasa jauh lebih penting, Pak. Orang bodoh lebih baik dia dipandang orang karena dia bisa mempertimbangkan rasa orang lain. Buat apa pinter-pinter banyak ilmu kalau cuma bisa mencela dan menghina orang lain? Mau mencela orang lain, nggak usah pinter juga bisa. Yang terakhir Pak, ngaji alam. Apa ngaji alam? Tafakur dengan keadaan, itu namanya alam. Bapak pergi ke gunung, ya Allah ini ciptaan Allah. Nih itu namanya kaji alam. Wallahu a'lam. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi, boleh duduk kembali. Nah, alangkah indahnya ketika kita memiliki rasa empati, tentunya sifat ataupun sikap ataupun pekerjaan yang mulia ini tentunya akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah ganjaran ketika kita memiliki sifat empati itu? Insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya oleh guru kita Ustazah Aini Aryani. Namun sebelumnya, guru kita Ustaz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pemirsa Damai Indonesiaku, Masya Allah, di kesempatan yang berbahagia ini ada berkah yang ingin saya bagikan. Apa berkahnya? Dapat uang 1 juta rupiah. Wow, mau apa mau banget. Pertanyaannya seputar topik yang sedang kita bahas. Apa itu? Empati. Tadi kita sudah membahas sururun tudkhiluhu ala muslim. Orang yang suka membahagiakan orang lain itu adalah empati. Au takasifu anhu kurbatan, menghilangkan kesusahan orang lain itu adalah empati. Yang bisa menjawab pertanyaan saya dan jawabannya benar, 1 juta rupiah langsung dibawa pulang. Jangan lupa dipotong pajak. Baik, pertanyaannya adalah siap-siap ya. Angkat tangan dulu. Apa arti dari empati? Wah, silakan yang paling depan. Yang muda aja ya. Oke. Silakan dipakai mic-nya. Perkenalkan diri dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Hani dari Jakarta. Hani. Hani. Hani, kalau jawaban kamu benar, kamu dapat rezeki berkah dari Luwak White Coffee. Baik, senilai Ustaz. 1 juta rupiah. Tapi syaratnya dipotong pajak. pajak. Oke, pertanyaannya saya ulang. Apa arti daripada empati? Artinya, jawabannya adalah memahami perasaan orang lain. Alhamdulillah, takbir. Allah Masya Allah, Akbar. selamat dapat 1 juta rupiah. Terima kasih, Ustaz. Jangan lupa dipotong pajak. Terima kasih, Dan keberkahan ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita berada di tempat yang alhamdulillah sangat berkah sekali bersama guru-guru kita, Ustadz Riza, Ustadz Ustandi. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang empati Bu, Bapak, orang yang paling tinggi rasa empatinya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis-hadisnya beliau banyak bersabda tentang bagaimana kita menyayangi orang lain. Dan di dalam perilakunya pun terlihat. Contoh Bu, orang yang paling berhak untuk kita berikan empati siapa? Orang yang terdekat dengan kita. Siapa orang yang terdekat dengan kita Bu? Keluarga kita, tetangga kita, guru-guru kita, murid-murid kita, dan orang yang ada di sekitar kita. Maka Nabi memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbaik-baik pada tetangga. Maka di antara haknya tetangga itu apa Bu? Kalau kata Nabi, kalau tetanggamu ada yang sakit, kita disuruh apa Bu? Disuruh jenguk. Kalau tetangga kita ada yang dapat kesusahan, kita disuruh datang untuk menghiburnya, untuk membantunya. Kalau ada tetangga kita yang sedang ditimpa kesenangan, kita disuruh datang memberikan selamat. Pertanyaannya, kita sudah melakukan itu apa belum? Kalau tetangga kita Bu beli kulkas baru 4 pintu. Kita nih datang nih Bu ya, ngasih ucapan selamat. Selamat ya, mudah-mudahan berkah kulkasnya, bisa masak yang enak buat keluarga, gitu kan? Pertanyaannya, setelah Ibu kasih selamat sama tetangga, saat Ibu balik badan masih ikhlas nggak ngucapin selamatnya, atau jangan-jangan tiba-tiba ada firasat buruk yang dimakan oleh rasa hasad? Alah, paling belinya pakai peleter gitu. Suudzon akhirnya. Allah paling ini, paling itu. Banyak sekali rasa hasad dalam hati kita yang membuat kita kehilangan rasa empati. Kalau saudara atau tetangga kita ditimpa kesusahan, kita disuruh menghibur Bu. Nih misal tetangga Ibu kehilangan motor ya. Kira-kira Ibu ngomong apa ke tetangga? Ikut sedih ya, mudah-mudahan diganti ama yang lebih baik lagi nanti sama Allah, gitu kan Bu ya? Tapi di belakang tetangga ini Ibu tetap merasakan empati itu atau malah ngomongin dan nyukurin? Tuh kata Ibu nyukurin tuh. Syukurin, siapa suruh kalau orang itu pelit sama bakhil jarang-jarang infak kayak begitu tuh ganjarannya gitu. Ini bukan ibu-ibu di sini. Bukan, itu ibu-ibu yang ada di Zimbabwe Bu. Bukan di sini. Ibu-ibu di sini mah semuanya orangnya punya rasa empati yang tinggi. Alhamdulillah. Nah ini kepada tetangga kita disuruh berempati. Terus Nabi bagaimana empatinya? Jangan ditanya Bu kalau Nabi. Jangankan pada saudara, jangankan pada tetangga, jangankan ke sesama muslim. Pada non muslim saja Nabi Masya Allah luar biasa. Ibu kalau di sini ada yang pernah ke Taif, ada Bu? Kalau yang belum mudah-mudahan nyampe ke sana ya Bu ya. Amin. Taif itu dulu Bu, ketika Nabi Muhammad SAW beliau hijrah ke Taif, berharap ada perlindungan, yang beliau terima itu apa? Dilemparin pakai batu, dilemparin pakai kotoran, sampai akhirnya Nabi bersembunyi di kebun anggur. Dan kemudian kata malaikat Jibril pada Nabi Muhammad, nih saya udah siap nih untuk menghancurkan negeri ini. Tinggal engkau minta aja sama Allah, saya siap nih ngancurinnya. Ayo ya Rasul, udah siap nih gitu kan. Siap Bu malaikat Jibril, tinggal Nabi bilang ya Allah hancurkan, hancur tuh. Tapi yang Nabi bilang sama malaikat Jibril apa? Jangan malaikat, jangan ditebalikin dah nih. Jangan dihancurkan tanah ini. Karena saya yakin suatu saat negeri ini orang-orangnya akan masuk Islam semuanya. Akan menjadi pejuang untuk agama Allah.
Saya tidak ingin mereka mati dalam keadaan kafir saat ini. Nanti saja mereka diwafatkan oleh Allah pada waktunya dalam keadaan muslim. Seandainya saat itu Nabi bilang, ya Allah hancurin dah nih, kurang ajar banget nih orang sini sama saya. Itu hancur udah Bu. Malaikat Jibril udah siap-siap. Dan terbukti 10 tahun kemudian terjadi Fathu Makkah. Orang-orang Taif semuanya datang ke hadapan Rasulullah dan bersyahadat di hadapan Rasul. Ya memang seperti itulah Nabi kita. Jangankan sama sesama muslim, sama orang non muslim pun berempati. Dalam satu hadis juga dikatakan bahwa saat ada seorang yang non muslim wafat, meninggal dunia, saat itu kerandanya dibawa mau dimakamkan, Nabi ngapain Bu? Yang tadinya Nabi duduk, Nabi berdiri memberikan penghormatan. Dan kemudian sahabat bilang, ya Rasul itu bukan muslim, ngapa berdiri ngormatin? Kata Nabi apa? Itu manusia, itu ciptaan Allah juga. Punya saudara juga, punya keluarga juga, dia itu keluarganya lagi berduka. Masa kita gak mau menghormati, masa kita gak mau berduka atas musibah orang lain? Tuh Bu, Nabi kita kayak begitu. Itu Bu, empati Nabi yang begitu tinggi itulah yang membuat kaum musyrikin itu jatuh cinta kepada beliau dan ingin masuk Islam banyak sekali. Maka buktinya Nabi Muhammad wafat dalam keadaan ratusan ribu para sahabat itu masuk Islam. Padahal kalau dipikir-pikir ya Bu ya, mukjizatnya Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain itu paling minimalis Bu. Coba Ibu sebutin mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Al-Quran kan? Nah, yang paling magic kayak nabi-nabi yang lain apa Bu? Menghidupkan orang mati bukan Nabi Muhammad. Bu, pernah nggak ngelihat ada cerita tongkatnya Nabi Muhammad tiba-tiba jadi ular gitu? Ada? Gak ada. Itu mukjizatnya siapa? Nabi Musa. Pernah nggak tiba-tiba Nabi katanya menghidupkan burung yang dari tanah liat ditiup hidup gitu? Enggak. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Tiba-tiba ada onta keluar dari bebatuan gitu di tangannya Nabi, ada cerita begitu? Gak ada. Itu ceritanya Nabi. Nah lo Ibu. Nabi siapa? Ayo. Nabi Soleh. Nah, yang magic begitu sama Allah jarang dikasih ke Nabi. Ya memang ada 1-2 Nabi membelah bulan dan lain sebagainya. Tapi gak populer, gak familiar. Yang paling banyak diceritakan mukjizatnya Nabi adalah Al-Quran. Guidance kita dalam bahasa sastra yang sangat tinggi dan yang lebih keren dari semua mukjizat yang ada adalah rasa empati dan kasih sayang yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ganjaran bagi kita yang berempati pada orang lain adalah di dalam diri kita ada cerminan dan keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih Ustazah Aini, betapa luar biasanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan contoh empati sebagaimana apa yang dikisahkan oleh guru kita Ustazah Aini Aryani tadi. Nah, kami persilahkan para jamaah untuk berdialog kepada guru kita Ustazah Aini. Ada Bu Endang, silakan Bu Endang boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini, cara berempati ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Silakan Bu Endang boleh berdiri. Oke, ya sudah nyala Ibu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Endang Windarsi, jamaah dari Majelis Taklim Muslimah At-Taqwa. Saya ingin bertanya Ustazah, bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan empatinya dalam konteks kepemimpinan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sebagai pemimpin Bu, beliau itu mengayomi semuanya. Enggak dibedain mana yang budak, mana yang bangsawan, semua di hadapan beliau itu sama. Yang salah, yang benar bukan berdasarkan kedekatannya dengan orang yang bangsawan, negarawan, bukan. Tapi yang memang betul-betul benar. Dia yang benar, ya udah benar. Bu ya. Kemudian
Nabi tidak mempersulit urusan rakyatnya. Jadi jangan sampai gini Bu, kalau kita diberikan sebuah jabatan, kita mudahkan urusan orang lain ya Bu ya. Jangan punya gini Bu, kalau bisa disusahin ngapain dipermudah. Jangan kayak gitu Bu ya. Jangan, kenapa? Karena Nabi bilang, man yassara ala muslimin, man yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, maka dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah di mana? Di dunia, di akhirat. Jadi coba kita introspeksi Bu. Kayaknya kok urusan saya di dunia ini susah banget ya. Kayaknya saya begini aja kalau orang lain itu gampang, kok buat saya susah ya. Coba kita mikir, kita mawas diri. Jangan-jangan kita juga mempersulit urusan orang. Gara-gara kita mempersulit urusan orang, kok tiba-tiba urusan kita sendiri jadi susah juga. Kalau kita mempermudah urusan lain, kok orang lain semuanya susah ya. Kalau saya kok gampang-gampang aja. Jangan-jangan itu adalah buah dari bantuan kita pada orang lain saat kita memudahkan urusan orang lain. Bahkan Bu, Ibu pernah lihat kalau ada orang yang dimudahkan segala urusan, gampang aja urusannya, padahal dia biasa aja. Jarang bantu, jarang apa gitu kan. Mungkin orang tuanya. Jadi keberkahan, buah keberkahan dari kita memudahkan urusan orang lain mungkin tidak kita langsung rasakan dampaknya. Tapi dirasakan oleh anak keturunan kita. Ibu lihat dah. Ya, anak-anak kiai, anak-anak ulama, anak-anak orang baik Bu. Hidupnya tuh kayak gampang aja. Berkah dari siapa? Dari orang tuanya. Kemudian apalagi kata Nabi Bu? Man naffasa kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan orang lain di dunia, maka Allah akan lepaskan kesusahannya ketika dia berada di akhirat. Jadi nanti misalnya Bu, di akhirat pada saat nanti kita di yaumil hisab, itu kan CCTV kita nih dari mulai kita kecil sampai kita wafat, dilihat Bu. Semuanya dihisap. Apa yang pernah kita pakai, apa yang pernah kita makan, apa yang pernah kita katakan, semuanya itu dihisap. Ternyata nih tanggal sekian, menit sekian kita deg-degan. Ya Allah, kayaknya saya pernah bikin dosa nih di detik sekian. Ternyata itu rekamannya dihapus Bu. Kok tiba-tiba loncat ya? Padahal di detik itu saya bikin dosa dulu pas di dunia. Kok diloncatin ya Allah, kenapa dihapus rekamannya? Oh, ternyata mungkin di dunia kita pernah melepaskan kesusahan orang lain. Dan ternyata ganjarannya kita Bu yang dilepaskan kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau apa enggak Bu? Mau apa enggak Bu? Mau ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dilepaskan kesusahannya oleh Allah karena kita melepaskan kesusahan orang lain. Mudah-mudahan urusan kita dilancarkan semuanya oleh Allah karena kita memudahkan urusan orang lain. Amin, terima kasih Ustazah Aini, boleh duduk kembali. Itu tadi yang disampaikan oleh guru kita, satu ganjaran yang pasti kita yang menginginkan semuanya. Ketika kita melepaskan kesusahan bagi orang lain di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Nah pemirsa, selain interaksi ataupun pertanyaan yang sudah kami terima dari jamaah, kami juga akan membuka pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Bagi Anda pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan lewat Instagram, silakan Anda ketik di kolom komentar @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini, bagaimana cara belajar berempati dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pemirsa masih dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Namun saya juga masih mempersilahkan yang jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Atas nama Syafa yang sudah masuk lewat Instagram, yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Riza ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, Rasulullah SAW mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong atau meremehkan di era media sosial ini. Apakah kita benar-benar mendengarkan teman atau hanya menunggu giliran untuk didengar? Ustadz Riza silakan. Iya, salah satu empati itu adalah akhlak. Innama bu'istu liutamima solihal akhlak. Orang kalau berakhlak kepada orang lain itu empati. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, hadis Rawahul Muslim nomor 2564. Apa kata Nabi? La tahasadu,
jangan saling mendengki. Wala tanajasu, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan suka membelakangi. Wala yaba' ba'dukum ala bai'i ba', jangan suka membeli atau menawar barang yang sudah ditawar atau dibeli saudaramu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kita keluarga karena Allah. Al-muslim akhul muslim, setiap muslim itu bersaudara. Layat limuhu, jangan saling mendolimi. Wayak duluhu, jangan saling menelantarkan. Wayak dibuhu, jangan saling mendustai. Wayak kirohu, jangan saling menyakiti atau menghinakan. Ingat, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Wa yusiru ala sadri thalatha marrat, sambil memegang dada beliau 3 kali. Berarti tidak memotong pembicaraan orang. Attention, perhatiannya fokus, didengerin dulu. Itu kan tidak menyakiti hati orang. Coba kalau ibu ngomong belum selesai langsung dipotong. Ntar dulu dengerin gue, ya gak sih? Ya gak sih? Itu bagian daripada attitude atau akhlak. Maka kalau berbicara tentang empati, kita berbicara tentang akhlak. Dan Nabi berkata, bihasbi mri'im minasyarri, cukup dikatakan orang itu buruk. Ayah kira akhul muslim, orang yang suka menyakiti muslim yang lain. Ingat, kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim kepada muslim yang lain haram. Damuhu, darahnya. Maluhu, hartanya. Irduhu, kehormatannya. Maka orang yang suka menyakiti orang, itu berarti orang yang tidak memiliki empati. Semarah-marahnya orang jangan menjarah dong. Ya gak sih? Menjarah itu kan maling, ya enggak? Umat Islam itu punya prinsip harga diri. Kita miskin tapi anti mencuri. Kita miskin anti menyakiti. Kita miskin anti maling. Karena apa? Islam tegak karena empati. Demi Allah Pak. Seandainya agama ini tidak ada empati. Agama ini tidak ada yang simpati. Agama ini berdiri karena apa? Empatinya terlalu tinggi. Islam itu tegak karena empati yang luar biasa. Itu karena jawabannya adalah memotong pembicaraan orang, bagian dari orang yang tidak berempati. Karena sesungguhnya empati itu adalah akhlak yang baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz Diza, boleh duduk kembali. Empati adalah bagian daripada akhlak itu yang bisa kita notifikasi atau kita caps lock besar-besar ya. Nah berikutnya kami persilakan Ibu Yanti untuk berdialog mengajukan pertanyaan Ustadz Rustandi. Silakan Ibu Yanti boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yanti Dulansari dari Jamaah Majelis Taklim At-Taqwa. Saya akan bertanya Pak Ustadz, pertanyaannya yaitu bagaimana cara menumbuhkan dan mengajarkan rasa empati kepada generasi Gen Z pada saat-saat ini. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya mirip-mirip sama pertanyaan Bapak tadi tuh. Bagaimana cara menumbuhkan rasa empati? Rasa empati itu memang gak bisa didapetin begitu aja. Itu harus ada perasaan yang memang ditumbuhkan dari hasil apa? Dari hasil kajian. Gak bakalan tadi yang disampaikan sama Ustadz Reja, orang gak bakalan ngejarah apalagi punya jam tangan 11 miliar punya orang diambil. Kalau dia punya rasa itu bukan punya dia. Makanya yang harus makanya akan tumbuh rasa empati kalau itu orang mau ngaji. Ngaji ilmu, apa tadi? Ayo ngapa? Acaranya belum selesai, ayo. 1 ngaji ilmu, 2 ngaji diri, 2 ngaji rasa itu. Makanya itu kalau sudah punya ngaji itu akan dapat tuh. Minimal kalau buat generasi kita Bu, tanamkan hak dan kewajibannya, itu yang penting. Kalau kita kebalik tuh. Sebenarnya mah bukan hak dan kewajiban, yang bener mah kewajiban, hak. Hak kerjaan dulu, kewajiban dulu kerjain, baru dapat hak gitu. Ibu ya, kalau kita mah hak dan kewajiban, gitu salah sebenarnya. Pulang pergi, lah kapan perginya? Tiba-tiba pulang. Masak nasi dimasak jadi bubur. Ya, jadi Ibu, singkat padatnya
tanamkan kepada generasi kita itu bahwa tanamkan kewajibannya, haknya, dan tanamkan kepada dia bahwa ada norma-norma tersendiri. Tadi Ustaz aja sudah nyampein tuh tentang akhlak. Ada adab, ada akhlak. Adab dan akhlak berbeda. Kalau adab dihasilkan dari sebuah pengajian, dari sebuah kajian, dari sebuah keilmuan. Adab pakai baju, adab makan, adab minum, adab. Dari mana? Dari belajar. Kalau orang yang tadi Ibu maksudkan akhlak, itu orang punya empati, itu akhlak. Sholat iya, ngejarah enggak punya akhlak. Sholat iya, mulutnya lemes, enggak punya akhlak. Sholat iya, tapi sama suami galak. Kita nggak bakalan benar dia memiliki akhlak kalau dia memang ibadahnya nggak benar. Buat apa kita sholat kalau memang akhlaknya juga tetap bejat? Gitu, makanya perbaiki dalam ibadahnya, akhlaknya akan tercipta dengan sendirinya. Maka Ibu, dari pertanyaan Ibu, bagaimana cara bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita? Yaitu berikan pengajaran kepada dia. Ada hak, ada kewajiban, ada hak orang lain, ada hak pribadinya. Kewajiban dia apa? Tanamkan kepada anak-anak kita. Inti utamanya mah Bu, satu, berikan pendidikan. Pendidikan. Ya, pendidikan. Baik Ustaz Rustandi, terima kasih atas jawabannya. Nanti kalau nggak saya cut, nanti makin lama makin hilang suaranya nanti. Baik, di segmen berikut kami masih akan bacakan pertanyaan sudah masuk lewat Instagram @damai_Indonesiaku_TV1 dan kami masih akan tampung, kami persilahkan para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan saya akan masih bacakan beberapa pertanyaan sudah masuk lewat Instagram @damai_Indonesiaku_TV1 yang akan menjawab. Pertanyaan ini adalah Ustazah Aini Aryani atas nama Tosca Galeri. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya bagaimana caranya agar istiqomah dan dalam menjaga rasa empati. Silakan Ustazah Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya untuk istiqomah dengan rasa empati, membangun rasa empati? Salah satunya adalah merasa bahwa kita tidak lebih dari orang lain, ya Bu ya. Tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih mulia, merasa bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, yang tidak bisa apa-apa tanpa izinnya. Bu, kita nggak bisa duduk di sini bersila kayak begini. Kalau lutut Ibu dikasih penyakit aja sama Allah, bisa nggak duduk berlutut saling seperti ini nih di bawah begini, nggak pakai kursi bisa? Nggak bisa. Bisa nggak kita nonton TV One kalau Allah ambil nikmat penglihatan dari kita, bisa? Nggak bisa. Bisa Bu, kita merasakan lapar kalau misalnya Allah hilangkan rasa lapar itu. Bu, rasa lapar itu nikmat. Makanan apapun jadi enak kalau perut kita lagi lapar, nikmat Bu. Allah kasih kita lupa. Lupa itu juga nikmat. Buktinya Ibu bisa melupakan masa lalu yang tidak baik. Ibu bisa melupakan mantan, bisa Bu? Bisa. Ibu bisa melupakan rasa sakit yang ditimpakan orang lain pada kita. Nah, kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, maka kita juga tidak boleh merasa lebih tinggi dari orang lain. Yang kedua Bu, kalau kita ingin menjaga rasa empati agar tetap ada dalam diri kita, jaga lisan Bu. Perbanyak mendengar, sedikitkan berkomentar pada apa yang kita belum tentu tahu informasinya. Coba kalau kita mau bertadabbur, kenapa Allah cuma ngasih satu mulut dan dua telinga? Agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jangan sampai kita berbicara kecuali kita betul-betul tahu informasinya secara valid. Perbanyaklah mendengar, perbanyaklah kita melihat kondisi orang lain sehingga akan Allah hadirkan rasa empati itu dalam hati kita. Demikian. Baik, terima kasih Ustazah Aini atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Kholisah Alfiat yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Rustandi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara berempati kepada seseorang yang pernah menyakiti hati kita? Wah, ini berat sepertinya.
Silakan Ustaz. Waduh, pertanyaannya berat banget ini. Kenapa? Karena memang ini perlu pembelajaran Ustaz Sufyan. Gak gampang memaafkan orang itu. Ya, makanya wa'fu amman zolamaka, maafin orang yang berbuat zolim kepada kita. Yang nyakitin kita, kita disuruh maafin. Bukan ngelupain, gak bakalan lupa dah sumpah. Gak bakalan. Lu ngelupain mah gak mungkin. Tapi kalau maafin bisa jadi. Nah, bagaimana kita bisa agar kita bisa memaafkan itu memang perlu pembelajaran hati. Kalau kata Ustadz Reza tadi, perlu hati yang bersih, perlu hati yang suci. Itu belajar dan itu harus dipelajari. Enggak semua orang bisa, biar kata disebut ustadz juga tetap sama. Belajar. Makanya dari tadi saya ngomong, kita belajar jadi orang bener, belum jadi orang bener kita. Lagi belajar bener. Gitu. Makanya bagaimana menanggapinya biar orang tadi yang nyakitin kita bisa bisa memaafkan, ya itu memang wa'fu amman zalamaka, maafin orang yang berbuat zalim kepada kita. Kalau saya prinsip satu, ma al-soba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang terjadi di alam dunia dan yang menimpa kepada diri kita udah ditentuin nama Allah. Itu prinsip hidup saya satu. Yang kedua bagi saya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Enggak bakalan tuh orang benci sama gue kalau gue juga enggak bikin dia benci. Tapi hidup mah Bu, dengerin Pak. Hidup mah jangan apa kata orang. Kalau hidup kata orang ribet. Gue mau begini, entar apa kata orang. Ini enggak apa kata orang. Kata kita aja. Yang tadi saya bilang lebih mudah nutup telinga sendiri daripada nutupin mulut orang. Gue tutupin atu-atu ribet. Yang hadir di sini belum tentu suka saya semua, belum tentu benci saya semua. Masa bodoh, yang penting kita tidak melanggar syariat dari ajaran agama Islam. Biarkan orang membenci kepada kita, asal kita tidak menyimpang dari syariat. Satu prinsip, jangan kita benci orang lain. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Rustandi atas jawabannya. Masih ada sedikit waktu yang saya persilakan kepada Ustadz Riza untuk menjawabnya. Saya akan bacakan pertanyaan sudah masuk lewat Instagram atas nama Rizka. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika rasa empati kita ke orang lain itu justru dimanfaatkan? Nah ini gimana nih Ustadz Riza? Sebenarnya yang perlu menjadi garis bawah, kalau kita berbuat empati kepada orang lain, bukan orang itu yang diuntungkan. Empati itu akan kembali kepada kita sendiri. Tadi Ustazah ini berkata, man nafasa mu'min qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang suka membantu saudaranya di dunia, Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. Wallahu fi ainil abdi makanu abdu fi aini akhihi. Demi Allah, Allah akan membantumu selama engkau rajin membantu orang lain. Ternyata empati yang kau berikan kepada orang itu bukan cuma menguntungkan dia, akan balik kepada kita. Kau bantu orang, Allah akan membantumu. Kau mudahkan orang, Allah akan memudahkanmu. Nah ini menandakan kalau ternyata kita butuh kekuatan hati. Kembali kepada hati yang bersih. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu akan dihadapkan pada siklus hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa yang akan kita buat menghadapi situasi seperti ini? Kembali lagi kepada hati. Ibu, kalau ibu diomongin, alhamdulillah, ya enggak? Bawa nyanyi aja, gimana nyanyinya? Lu ngomongin gue. Oh itu dia, iya gak sih? Kalau diomongin bahagia. Intinya kalau dijahatin orang, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Balaslah kejahatannya dengan doa. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukannya dengan kebaikan. Maka hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita selama punya hati yang bersih, insya Allah semua akan baik-baik saja.
Amin ya rabbal alamin. Inti daripada apa yang dijawab oleh Ustadz Riza tadi, kalau bisa saya menangkap, kita tidak perlu fokus ketika empati kita dimanfaatkan orang lain, tapi justru kita fokuslah ketika kita berempati, fokuslah pada insya Allah kita akan diberikan kemudahan di dunia dan juga di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan bermuhasabah bersama-sama, kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita, yang insya Allah muhasabah ini akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqini dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabiul Awal sudah datang. Rabiul Awal menyapa kita. Ada apa dengan Rabiul Awal? Kita sering memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang gak cinta Nabi? Siapa yang gak sayang Nabi? Siapa yang gak rindu Nabi? Siapa yang gak butuh Nabi? Dunia akhirat pun kita butuh Nabi. Bahkan nanti ketika akhirat mendatangi kita, kita butuh syafaat Nabi. Kita butuh pertolongan Nabi. Ya Rob, kita bersyukur kembali duduk di Rabiul Awal. Ingat ketika beliau wafat, apa yang dibisikkan di Fatimah putrinya? Apa yang beliau ucapkan kepada sahabat-sahabatnya? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau menitipkan satu aja zikir yang jangan ditinggalkan sampai hari ini. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Jangan tinggalkan sholat. Jangan pernah meremehkan sholat. Jaga kualitas sholat. Kenapa bangsa ini akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja? Kenapa negeri ini akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja? Padahal Allah sudah mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya umat Rasulullah ini beriman, seandainya semua umat Rasulullah ini bertakwa, lafatahna alaihim barokah. Yang diturunkan adalah berkah, bukan bencana. Yang diturunkan adalah barokah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan usai Damai Indonesiaku, pemirsa, Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah dengan narasumber kami yaitu Ustadz Zuhud. Beliau adalah seorang tunanetra yang memiliki rumah tunanetra atau rumah Quran tunanetra. Nah, bagaimana kita selengkapnya? Anda bisa saksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadim, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.